Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu masa di kota Madinah, angin gurun berhembus membawa kabar tentang bahaya besar yang akan datang. Di bawah terik matahari dan pasir yang membakar, kaum muslimin hidup dalam suasana waspada. Mereka baru saja melewati masa-masa sulit, namun ujian berikutnya ternyata jauh lebih besar. Inilah kisah tentang Perang Khandaq, perang yang bukan hanya menguji kekuatan, tetapi juga kesabaran, iman, dan keberanian seluruh umat Islam. Ketika kabar datang bahwa suku Quraisy dari Makkah bersama kabilah-kabilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan Islam, Madinah pun dilanda kegelisahan. 10.000 pasukan musuh bersatu. Jumlah itu luar biasa besar, sedangkan kaum muslimin hanya sekitar 3.000 orang. Kecil, lemah, tapi memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada Allah. Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Di tengah diskusi itu, seorang sahabat yang berasal dari Persia bernama Salman Al-Farisi mengangkat tangannya dan berkata, "Wahai Rasulullah, di negeri kami, jika musuh datang dalam jumlah besar, kami menggali parit di sekeliling kota untuk melindungi diri." Rasulullah pun mengangguk. Ide itu luar biasa. Maka, diputuskanlah untuk menggali Khandaq, sebuah parit panjang dan dalam yang mengelilingi Madinah. Dengan alat sederhana, tanpa mesin, mereka bekerja siang dan malam, dalam udara dingin, perut lapar, dan tenaga yang nyaris habis. Rasulullah sendiri ikut menggali, memecah batu, memanggul tanah, dan menyemangati para sahabat dengan kata-kata penuh harapan. Beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Ansyar dan Muhajirin." Suara takbir bergema di tengah kerja keras itu. Para sahabat pun menjawab dengan penuh semangat, "Kami adalah orang-orang yang telah berbayat kepada Muhammad untuk berjihad selama hidup kami." Namun, di balik semangat itu ada penderitaan yang luar biasa. Perut mereka diikat dengan batu karena lapar, tangan mereka penuh luka, tapi iman mereka tetap teguh. Hingga akhirnya, parit itu selesai digali tepat sebelum pasukan musuh tiba di pinggiran Madinah. Ketika pasukan koalisi Quraisy datang, mereka terkejut melihat parit besar mengelilingi kota. Mereka belum pernah melihat strategi seperti itu di Jazirah Arab. Pasukan musuh tak bisa masuk. Mereka hanya bisa mengepung dari jauh, berharap kaum muslimin menyerah karena kelaparan dan kelelahan. Hari-hari pun berjalan dalam ketegangan. Panah berterbangan, teriakan perang menggema di udara, dan hujan batu dilemparkan dari kejauhan. Di tengah situasi itu, muncul ujian baru. Sebagian orang munafik mulai menyebarkan ketakutan. Mereka berkata, "Janji Allah hanyalah ilusi. Lihatlah, kita akan binasa." Tapi orang-orang beriman menjawab dengan penuh keyakinan, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah serta Rasul-Nya telah berbicara benar." Sementara itu, pasukan Quraisy terus mencoba mencari celah. Salah satu pertempuran paling menegangkan terjadi ketika seorang pendekar tangguh dari pihak musuh, Amr bin Abedewud, berhasil melompati parit. Ia terkenal sebagai petarung yang kuat, tinggi besar, dan tak terkalahkan. Dengan suara lantang ia menantang, "Siapa di antara kalian yang berani melawanku?" Sunyi. Tak ada yang berani maju. Namun kemudian, seorang pemuda gagah melangkah maju. Dialah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dengan keberanian penuh, ia berkata, "Aku yang akan melawannya, wahai Rasulullah." Rasulullah menatapnya dengan bangga dan memberikan pedang Zulfikar, lalu berkata, "Pergilah, wahai Ali, semoga Allah melindungimu." Pertarungan pun dimulai. Dua sosok itu saling berputar, debu gurun berterbangan, pedang beradu keras, dan gema takbir mengguncang medan perang. Hingga akhirnya, dengan izin Allah, Ali berhasil menumbangkan Amr bin Abedewud. Sorak kemenangan kaum muslimin pun menggema. Hati mereka kembali menyala dengan semangat. Namun cobaan belum selesai. Cuaca berubah menjadi sangat dingin, angin kencang berhembus menghantam perkemahan musuh. Tenda mereka terbang, api padam, dan unta-unta mereka lari ketakutan. Malam itu, Allah mengirimkan angin badai sebagai pertolongan bagi kaum muslimin. Musuh kebingungan, kehilangan arah, dan mulai mundur perlahan. Pasukan Quraisy akhirnya menyerah dan meninggalkan Madinah tanpa satupun pertempuran besar lagi. Rasulullah pun tersenyum dan bersabda, "Sekarang mereka tidak akan menyerang kita lagi, melainkan kita yang akan mendatangi mereka." Kemenangan itu bukan kemenangan senjata, tetapi kemenangan kesabaran dan keimanan. Kaum muslimin yang dulu kecil kini semakin kuat, karena mereka percaya sepenuhnya pada pertolongan Allah. Perang Khandaq mengajarkan satu hal besar kepada kita semua,
bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari jumlah atau senjata, tetapi dari hati yang yakin kepada kebenaran. Dari jiwa yang sabar dalam kesulitan, dan dari keyakinan bahwa setiap ujian pasti berakhir dengan pertolongan Allah. Bayangkan, jika saat itu kaum muslimin menyerah pada rasa takut, mungkin sejarah Islam tidak akan sampai sejauh ini. Tapi mereka memilih untuk bertahan. Mereka menggali parit, menahan lapar, menepis rasa putus asa, dan terus berdoa. Mereka yakin bahwa setelah kesulitan selalu ada kemudahan. Dan begitulah, dari padang pasir yang sunyi, lahirlah pelajaran abadi tentang keberanian, persaudaraan, dan keteguhan hati. Sebuah kisah yang akan terus dikenang sebagai bukti bahwa siapapun yang bersabar dan beriman, tidak akan pernah ditinggalkan oleh pertolongan Allah. Perang Handa bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang batin, antara iman dan rasa takut, antara keyakinan dan keraguan. Dan kaum muslimin telah menang di kedua medan itu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.